Selvi Zazaila dari Universitas Dian Nusantara dengan dengan prodi ilmu komputer. Selamat malam semuanya. Selvi Zazaila di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menjadi diri sendiri dengan bekal ilmu dan pendidikan. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya saja. Yang pertama, untuk rekan-rekan dipastikan untuk bisa mengenal dari diri sendiri. Kenapa kita harus bisa mengenal diri kita sendiri? Karena diri kita sendiri adalah fondasi utama atau langkah pertama yang memiliki perjalanan untuk menuju hidup yang bermakna. Kemudian, untuk setiap individu memiliki keunikan, tentu juga memiliki bakat dan potensi-potensi yang memang harus kita gali sendiri. Dan kita tahu bahwa setiap potensi yang dimiliki seseorang itu tidak akan sama, melainkan berbeda-beda. Untuk proses mengenal sendiri, itu melibatkan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai. Ada nilai minat, kekuatan, bahkan kelemahan ataupun kelebihan yang dimiliki dari rekan-rekan sekalian. Ketika seseorang memahami siapa dirinya sebenarnya, mereka akan lebih mudah untuk menentukan arah hidup dan membuat keputusan yang baik dan berkesinambungan dengan kepribadian mereka sendiri. Pengenalan diri baik menjadi kompas internal yang membantu setiap langkah dalam kehidupan. Berarti dapat digarisbawahi bahwa pengenalan diri adalah jalan atau arah yang baik yang memandu kita untuk mencapai tahap-tahap kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti itu ya rekan-rekan. Lalu yang kedua di sini, kita akan membahas mengenai pendidikan, bagaimana mungkin sebuah pendidikan sebagai jembatan transformasi. Jadi begini rekan-rekan, pendidikan itu bukan hanya tentang memperoleh gelar atau sertifikat, tapi merupakan proses transformasi yang mengubah cara pandang dan membentuk karakter. Jadi begini teman-teman, pendidikan ini bukan hanya sebuah cover saja. Jika kita bisa dan bersungguh-sungguh dalam mengejar sebuah pendidikan, dipastikan kita akan memiliki banyak hal. Salah satunya adalah merubah cara pandang dan kita bisa membentuk karakter dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baiknya tentunya rekan-rekan. Lalu kemudian, melalui pendidikan sendiri, kita dapat mengeksplorasi banyak bidang atau mengembangkan kemampuan. Selain itu juga kita akan memperluas wawasan kita yang dimana akhirnya kita bisa berpikir kritis ya teman-teman. Seperti itu. Baik, lalu di sini teman-teman, ada yang namanya masalah dan membuat keputusan yang bijak. Lebih dari itu, pendidikan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang membantu seorang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi, berkontribusi positif. Jadi begitu teman-teman ya kurang lebih. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan. Pembahasan ketiga kita mengenai ilmu pengetahuan. Jadi begini teman-teman, kekuatan yang membebaskan ilmu pengetahuan adalah kekuatan yang dapat membebaskan seseorang dari keterbatasan dan kebodohan. Dengan bekal ilmu yang kuat, individu dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan efektif. Ilmu memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dunia bekerja, mulai dari aspek sosial, ekonomi, teknologi, hingga spiritual. Ketika seseorang memiliki ilmu yang luas, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan zaman, mengidentifikasi peluang, dan menciptakan solusi inovatif berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan personal maupun profesional. Begitu ya, rekan-rekan kurang lebihnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas cara menyeimbangkan kecerdasan dan karakter menjadi diri sendiri yang utuh. Rekan-rekan sekalian di sini memerlukan keseimbangan antara kecerdasan dan juga pembentukan karakter. Karakter itu bisa muncul ketika kita sudah mengasah soft skill kita, teman-teman ya. Jadi, kita harus tahu dulu soft skill kita di mana, kemudian karakter akan muncul. Kurang lebih seperti itu ya, rekan-rekan. Lalu untuk pendidikan berkualitas, tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga membentuk integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Jadi bisa dapat digarisbawahi bahwa seseorang
yang memang bersungguh-sungguh belajar mengenai pendidikan yang baik, lalu akan timbullah sebuah kecerdasan dan karakter menjadi diri sendiri, dan akan muncullah rasa empati dan tanggung jawab terhadap sosial. Bisa digarisbawahi juga bahwa seseorang yang belajar pendidikan dengan sungguh-sungguh, dia akan tahu banyak hal mengenai wawasan-wawasan yang ada di dunia ini. Seseorang yang cerdas secara intelektual namun lemah dalam karakter atau kesulitan membangun hubungan yang bermakna mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kombinasi antara ilmu pengetahuan yang solid dan karakter yang mulia akan menghasilkan individu yang tidak hanya sukses secara personal tapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, rekan-rekan sekalian. Lalu rekan-rekan, di sini menghadapi tantangan bijak, perjalanan tentang diri sendiri tidak selalu mulus dan penuh tantangan. Jadi begini rekan-rekan semuanya ya. Memang kehidupan itu seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di tengah-tengah, bahkan ada kalanya kita di bawah. Jadi, teman-teman semua harus memiliki pola pikir yang luas. Ketika teman-teman sudah menghadapi sebuah masalah, rekan-rekan semua harus berpikir bahwa kehidupan itu berputar. Tidak akan selamanya kalian akan di bawah terus-menerus, seperti itu. Tekanan sosial, ekspektasi keluarga, dan tuntutan masyarakat seringkali membuat seseorang kehilangan jati diri. Terutama, ini sangat penting rekan-rekan sebetulnya. Sebetulnya, untuk jati diri kita sendiri, yang paling berpengaruh dalam pembangunannya adalah dimulai dari tingkat keluarga. Karena mau bagaimanapun kita lahir, kita tumbuh bersama keluarga. Jika lingkungan keluarga kita bukan lingkungan keluarga yang positif, toksik, bisa dipastikan rekan-rekan sekalian juga akan mencontoh hal itu, karena itu sudah terekam di memo rekan-rekan sekalian, seperti itu ya. Disinilah peran penting bekal ilmu dan pendidikan dalam memberikan kekuatan untuk teguh pada prinsip dan nilai yang diyakini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan dunia, seseorang dapat membedakan antara pengaruh positif dan negatif, serta membuat pilihan yang otentik, meskipun harus menghadapi lingkungan sekitar ya. Lalu selanjutnya untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya perjalanan yang berkelanjutan adalah pendidikan, senjata paling ampuh yang dapat rekan-rekan lakukan sekalian atau gunakan untuk mengubah dunia ya. Menjadi diri sendiri dengan bekal ilmu dan pendidikan adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan komitmen, ketekunan, dan keberanian. Proses ini tidak hanya menguntungkan individu secara personal, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan terus belajar, berefleksi, berefleksi dan mengembangkan diri, setiap orang dapat menemukan jalan mereka sendiri untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang otentik sambil memberikan dampak positif bagi dunia sekitar mereka. Jadi begitu ya rekan-rekan. Sekian untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.